Halo, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu teks akademik. Nah, sebelum masuk ke teks akademik, kalian udah tahu belum apa itu teks? Jadi, teks itu adalah satuan bahasa yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna dalam konteks tertentu pula. Teks adalah satuan bahasa yang mengandung makna, pikiran, dan gagasan. Teks itu tidak selalu berwujud bahasa tulisan loh, tetapi juga bisa berwujud lisan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang teks akademik. Jadi, teks akademik mempunyai ciri-ciri seperti sederhana, padat, objektif, dan logis. Teks akademik adalah jenis tulisan yang ditunjukkan untuk menyampaikan informasi, analisis, atau argumen dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Struktur teks akademik pada umumnya terorganisir dengan jelas seperti pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya, ciri-ciri teks akademik. Sebuah teks biasanya mengandung ciri-ciri lisan dan ciri-ciri tulisan sekaligus. Nah, kali ini kami akan membahas 13 ciri-ciri teks akademik. Berikut penjelasannya. Pertama, teks akademik bersifat sederhana dalam struktur. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari penggunaan kalimat simpleks yang mengandung satu aksi atau peristiwa. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa teks akademik itu cenderung menggunakan kalimat yang sederhana dan langsung, yaitu kalimat simpleks. Kalimat simpleks hanya mengandung satu aksi atau peristiwa sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya, yang kedua, teks akademik padat informasi. Maksud dari pernyataan tersebut adalah kepadatan informasi dalam teks akademik dapat dijelaskan melalui dua cara. Pertama, informasi dipadatkan dengan menggunakan kalimat simpleks yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa sehingga lebih jelas dan langsung. Kedua, nominalisasi digunakan untuk merangkum informasi dengan mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda. Nah, kedua teknik ini membantu menciptakan teks akademik yang informatif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga, teks akademik padat kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi daripada kata struktural. Kata leksikal adalah kata-kata yang memiliki makna konkret dan memberikan informasi penting dalam teks, seperti nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, dan adverbia atau kata keterangan. Penjelasannya, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi adalah proses mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda nomina. Penggunaan nominalisasi memiliki beberapa tujuan, yaitu memperjelas gagasan. Nominalisasi memungkinkan penulisan menyampaikan ide atau konsep abstrak secara lebih singkat dan efisien. Misalnya, daripada menulis proses mengembangkan pemahaman, cukup ditulis sebagai pengembangan pemahaman. Yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen, di mana banyak memanfaatkan pembentukan kata yang awalnya bukan kata benda diubah menjadi kata benda. Contohnya yaitu kongruen sebelum terjadi pergeseran karet berhenti tumbuh sebab PGDC menyerang. Karet memproduksi sedikit getah sebab PGDC menyerang. Getah karet turun. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang belum sempurna yang banyak menggunakan kata-kata kerja. Lalu diubah yang benarnya menjadi inkongruen setelah terjadi penggeseran, sedangkan PGDC dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan penurunan produksi. Teks biologi, Hartana dan Sinaga 2004. Kalimat tersebut merupakan kalimat inkongruen, yaitu pergeseran-pergeseran dari kata sifat menjadi kata benda dan kata kerja jadi kata benda, di mana kata digeser berhenti menjadi terhentinya. Kata tumbuh menjadi kata pertumbuhan. Kata sebab diganti menjadi menyebabkan. Menyerang jadi serangan, memproduksi jadi produksi. Nah, itu adalah kata-kata yang diubah menjadi kalimat inkongruen. Yang keenam, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis, di mana banyak memanfaatkan istilah karena teks akademik merupakan teks yang mengarah kepada ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu banyak menggunakan kata-kata teknis yang belum banyak diketahui oleh orang. Contohnya di bidang ekonomi, yaitu muncul kata-kata saham, kata-kata ekonomi, mikro,
itu merupakan kata-kata teknis dalam ekonomi. Dalam bahasa Indonesia muncul kata-kata teknis, contohnya gramatika, nominal, verba, verbial, adverbial. Nah, itu merupakan contoh kata-kata teknis di bidang bahasa. Dalam teks akademik, kata-kata teknis juga akan muncul, tetapi sesuai dengan bidang pengetahuan masing-masing. Yang ketujuh, teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak, di mana teks akademik memerlukan adanya pemetaan pokok persoalan. Pokok persoalan dipemertakan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Oleh sebab itu, teks akademik dikatakan perlu adanya pengelompokan pemetaan pokok persoalan dengan mengubah klasifikasi, mengubah deskripsi diubah klasifikasi dengan menggunakan kata-kata teknis. Jenis-jenis kata terdapat dalam bahasa Indonesia adalah kata benda, kata kerja, kata keterangan. Itu merupakan taksonomi pemetaan pokok persoalan terhadap melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Nah, teks akademik juga bersifat abstrak karena teks akademik menuntut adanya permorfulasian pengalaman nyata menjadi teori. Contohnya yaitu, saya mewawancarai masyarakat sekitar. Apakah COVID-19 itu menghambat perekonomian? Dan dijawab, ya, COVID-19 ini menghambat perekonomian keluarga saya, sehingga saya kehilangan pekerjaan. Jadi penjelasannya itu diubah menjadi, dari data yang saya dapatkan, saya formulasikan menjadi teori, maka kata-kata yang muncul akan berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa COVID-19 ini berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Dari teori-teori tersebut dijelaskan bahwa nyata. Yang kedelapan, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan S4A, di mana teks akademik memerlukan adanya kejelasan. Oleh sebab itu, harus ada penegasan terhadap kata-kata yang kita gunakan. Apabila kata-kata itu tidak dipahami oleh orang lain, tandanya adalah kurung kurawal siku. 2. Kanan dan kiri. Contohnya hubungan diberi tanda kurung kurawal, 1 antara komitmen dan organisasi dan partisipasi peranggaran dikasih kurung kurawal lagi, tutup. Maksudnya, hubungan dalam kurung kurawal itu menjelaskan hubungan apa. Jadi, dijelaskan hubungan antara komitmen, organisasi, dan partisipasi peranggaran. Nah, itu merupakan contoh pengacuan eksplora, kata yang terdahulu dijelaskan kembali dalam kalimat selanjutnya. Yang kesembilan, teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Proses relasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu, sedangkan proses relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan tersebut. 10. Teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan bukan pelaku dan akibatnya teks akademik menjadi objektif bukan subjektif. Ciri bahwa teks akademik memanfaatkan bentuk pasif sudah lama dibahas. Martin 1945, Holiday 1993, Banks 1996. Tetapi kenyataan ini hendaknya tidak dipahami sebagai kebalikannya, bahwa teks akademik tidak memanfaatkan bentuk aktif. Pengguna bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Yang ke-11, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Kalimat tak gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Misalnya kata-kata leksikal seperti nomina yang berfungsi sebagai subjek dan verba yang berfungsi sebagai finit atau predikator, atau kata-kata struktural seperti konjungsi dan preposisi. 12. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisi subjek atau finit atau predikator. Akibatnya kalimat tersebut dapat dianalisis dari sudut pandang leksikogramatika serta tidak dapat pula dianalisis menurut jenis dan fungsinya. Yang terakhir, ada teks akademik tergolong ke dalam genre faktual bukan genre fiksional. Teks-teks tersebut dikatakan faktual karena teks-teks tersebut ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau hayalan. Martin 1945. Dilihat dari segi genre makro dan genre mikro, teks-teks akademik digolongkan ke dalam genre makro, berupa artikel ilmiah atau artikel dalam jurnal.
Sebagai artikel ilmiah, teks-teks tersebut mengandung beberapa genre mikro sekaligus, antara lain deskripsi, eksplanasi, prosedur, eksposisi, dan diskusi. Nah, itulah penjelasan teks akademik dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih.